Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang person fit dalam bidang psikometrika atau pengukuran ilmu-ilmu sosial dan psikologi. Kualitas pengukuran dalam psikometrika ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah orang dan yang kedua adalah butir. Selama ini kita mengevaluasi alat ukur baik butir-butirnya maupun tes secara keseluruhan melalui aspek butir. Namun sebenarnya kualitas butir itu juga ditentukan oleh orang. Ketika orang-orang yang menjawab butir itu menjawab butir atau menanggapi butir dengan cermat, sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan sebagainya, akan menyebabkan butir memiliki kualitas yang baik. Namun apabila orang itu menjawab butir dengan asal-asalan, jawaban secara acak, jawaban yang tidak sesuai dengan dirinya, maka kualitas butir akan menurun. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas sebuah pengukuran itu diakibatkan oleh interaksi atau timbal balik antara butir dan orang. Butir yang jelek akan menyebabkan orang meresponnya juga kurang tepat. Orang yang kurang tepat juga bisa menyebabkan kualitas butir menjadi jelek. Nah, kali ini kita akan membahas aspek kualitas alat ukur dari sisi orang atau person, yang dinamakan dengan person fit. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengukuran. Kalau butir dipengaruhi oleh kontennya, penulisannya, cara menyekornya, artefak atau hal-hal yang tidak terkait dengan konten, kemudian dan sebagainya. Di sisi lain ada juga faktor dari orang, misalkan ada karakteristik orang. Ada orang yang cenderung pemalas sehingga malas berpikir ketika diberikan skala psikologi, atau orang-orang yang cenderung menjawab sesuai dengan social desirability, sehingga apa yang mereka tampilkan itu disesuaikan dengan kehendak atau apa yang dianggap baik oleh sosial. Selain itu ada juga faktor kemampuan. Ada orang-orang yang mampu berpikir dengan baik sehingga mampu menelaah skala item-item di dalam skala psikologi dengan baik juga. Namun ada juga orang-orang yang kemampuan kognitifnya rendah sehingga ya untuk memahami pernyataan di dalam skala itu cukup sulit. Akibatnya jawaban atau tanggapan mereka menjadi kurang tepat. Ada juga faktor motivasi, faktor budaya. Itu ada beberapa budaya yang cenderung menghindari menjawab tengah dan sebagainya. Berikut ini adalah karakteristik individu yang menyebabkan kualitas alat ukur menjadi menurun. Yang pertama, ini menurut Wright 1977, orang-orang yang bosan dalam menjawab. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang merasa kebingungan untuk menghadapi kuesioner atau tes yang diberikan mereka karena format tes itu membingungkan bagi mereka. Ada juga orang-orang yang tidak pernah sampai ke butir-butir di belakang karena mereka cenderung lambat dalam menelaah butir atau memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak sampai atau never got to the later items. Selanjutnya adalah ini orang yang wild gitu ya, jawabnya itu acak, misalkan dipilih 4 atau benar-benar acak 3 1 4 3 1 5 dan sebagainya. Ada juga orang yang misalkan dalam sebuah tes itu dia mencontoh. Cheating juga bisa dilakukan ketika kita memberikan kuesioner kepada dua orang gitu ya, dua orang. Namun orang yang pertama itu mencontoh jawaban orang yang kedua. Jadi cheating tidak hanya berlaku di dalam tes namun juga skala psikologi, karena dia misalkan malas untuk menanggapi butir-butir yang ada, akhirnya mencontek atau menyamakan jawabannya dengan jawaban rekan di sampingnya. Ini adalah karakteristik yang menyebabkan individu memberikan kontribusi dalam penurunan kualitas item. Ada juga menurut Levin and Dresco tahun 1982, ini
mirip, tapi ada beberapa karakteristik. Misalnya di sini, student who have high ability but who have a typical schooling. Jadi dia tidak memiliki karakteristik yang seperti halnya orang-orang yang mengenyam pendidikan. Dia jawabannya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Sebagai contoh, ketika soal diurutkan dari yang mudah hingga yang sulit, seharusnya ketika soal menjadi sulit, itu peluang untuk menjawab benarnya itu semakin menurun. Namun orang-orang misalkan ini atypical, bisa jadi sebaliknya karena tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, lower ability student who copy answer. Jadi di sini copy answer mirip dengan penjelasan yang tadi, cheating, atau those who are shown the answer to some items before taking examination. Jadi mereka sudah tahu item-itemnya sebelum tes diberikan. Jadi sepertinya ini terkait dengan tes daripada questionnaire. Kemudian ada juga student who are not fluent in English. Jadi orang-orang yang tidak memahami bahasa dengan fluent. Jadi misalkan sebuah skala psikologi ditampilkan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, mereka kurang memahami kebahasaan sehingga sulit untuk memahami pernyataan-pernyataan yang ditampilkan di dalam butir tersebut. Atau yang terakhir, those who are conservative. Jadi mereka ini tidak terlalu banyak menggunakan informasi yang diberikan sehingga mereka lebih cepat dalam memberikan respon atau tanggapan tanpa memahami atau menelaah konten pernyataan yang diberikan kepada mereka. Semua ini menyebabkan kualitas butir menjadi menurun. Nah, ini adalah konsep dasar person fit, pola jawaban atau respon yang tidak sesuai dengan pola yang ideal atau pola yang sesuai dengan harapan atau model. Sebagai contoh, jawaban yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalnya pada soal mudah dia mendapatkan skor 0 atau salah dalam menjawab, kemudian di soal sulit dia menjawab 1. Nah, ini dapat dikatakan respon yang tidak sesuai model, karena model mengharapkan bahwa soal yang mudah bisa dijawab dengan benar, soal yang sulit atau di atas kemampuannya dijawab dengan salah atau 0. Selanjutnya, respon yang memiliki variasi yang bersifat acak. Misalkan ini dapat dikatakan jawaban yang acquiescence atau yes saying, api ini tidak sesuai dengan model, karena biasanya dalam pengembangan alat ukur atau misalkan tes itu kunci disebar secara merata, sehingga dapat dikatakan di sini itu ketika mengerjakan tes dapat dikatakan menjawab dengan asal. Nah, seharusnya seperti ini ya, misalkan kunci itu disebar secara acak. Atau misalkan dalam sebuah skala psikologi ini setuju, sangat setuju semua untuk dijawab secara monoton. Bisa jadi itu menunjukkan respon yang tidak acak. Sistematisnya itu karena dia misalkan malas menjawab ataukah tidak memperhatikan alat ukurnya. Kemudian respon tidak dipengaruhi oleh artefak. Jadi respon yang ideal itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain selain apa yang diukur. Misalkan waktu tidak seberapa berpengaruh, konsistensi individu juga tidak seberapa berpengaruh, demikian juga energi. Jadi hal-hal ini dalam psikometri atau pengambilan alat ukur sudah dikendalikan, sehingga apa yang diberikan oleh individu tanggapannya itu tidak dipengaruhi oleh ketiganya. Namun pada orang-orang yang memiliki person fit yang rendah itu dipengaruhi oleh waktu. Jadi misalkan waktu di siang hari ketika mereka kelelahan, mereka akan menjawab dengan
asal-asalan, atau mereka tidak konsisten ketika diberikan waktu pengukuran yang berbeda, pagi hari, siang hari, dan malam hari. Berikut ini sebaran butir-butir physical functioning item bank yang kita lihat setiap itemnya memiliki intensitas yang berbeda-beda, mulai dari item yang memiliki intensitas terendah di sini, yaitu item yang kontennya itu intensitasnya rendah, misalnya dapat bangun dari tempat tidur, di sini get in and out of bed. Kemudian sampai yang paling tinggi di sini, yaitu berlari 5 mil. Sementara di antaranya itu adalah item-item yang berada di dalam intensitas bergradasi. Person fit ditunjukkan dengan orang yang misalnya dia mampu berlari 5 mil namun dia kesulitan untuk bangun tidur. Nah, dapat dikatakan orang ini person fitnya rendah. Padahal idealnya adalah ketika orang mampu berlari 5 mil, dia juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang intensitasnya di bawahnya. Misalnya ini jogging atau run hanya 2 mile, kemudian berjalan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Juga ini mereka pasti bisa mengatasi atau menyetujui butir-butir yang di sini. Jawaban yang memiliki person fit yang rendah adalah jawaban yang tidak sesuai model ini. Jawaban yang aneh. Di sini dia seseorang tersebut, misalkan dia di sini menyetujui, misalkan menjawab sangat setuju, artinya dia bisa berlari sejauh 2 mil, namun dia tidak menyetujui item yang di sini, sangat tidak setuju, yaitu misalkan bergerak dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Semakin banyak terjadi seperti ini, person fit individu akan menurun, sehingga person fit akan menunjukkan derajat jawaban individu itu sesuai dengan model atau enggak. Jawaban yang tidak sesuai dengan model disebabkan oleh banyak hal, misalnya social desirability, menjawab asal-asalan, menjawab dengan menjiplak, dan sebagainya. Kita ikuti video selanjutnya untuk membahas lebih lanjut mengenai indeks-indeks person fit yang dikembangkan oleh peneliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.